Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menakar kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada. Mudah-mudahan kita masih selalu dalam kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sempat menyinggung berkaitan dengan bisa dikatakan bahwa ada indikasi kemarahan Presiden Jokowi terhadap kabinet periode kedua ini. Kalau kita mencermati bahwa memang bagaimanakah sebenarnya legalitas, atau kita sedikit review berkaitan dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua ini, khususnya berkaitan dengan kabinet. Kita ketahui bahwa tanggal 20 Oktober 2019 maksimal 1 minggu harus sudah terbentuk kabinet, tepatnya tanggal 23 Oktober sudah terbentuk kabinet. Kemudian kalau kita berbicara konteks legalitasnya seperti apa, pasal 17 konstitusi dan kemudian Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di sana sudah memberikan legalitas presiden untuk mengangkat menteri dan bahkan nanti sampai memberhentikannya dalam kapasitas bahwa menteri adalah pembantu presiden. Nah, kemudian turunan-turunan undang-undang berkaitan dengan hal tersebut, kita tentunya juga ada peraturan presiden sehingga di sana ada wakil menteri, kemudian yang jumlahnya ada 12, kemudian ada staf khusus, khususnya ada staf khusus milenial ada 7, dan dia memang aturannya berupa dari Kepres itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara konteks historisnya seperti apa, di sana ada wamen, ada staf khusus, bahkan ada ornamen lainnya. Saya katakan seperti itu, ada KSP, kantor staf presiden. Dulu ada UKP 4 pada zaman pemerintahan SBY, kemudian pada waktu pemerintahan Jokowi memang UKP 4 ini dibubarkan, digantilah KSP. Nah, kalau kita berbicara secara konteks secara umum bahwa memang kabinet ini bisa dikatakan kabinet gemuk dan banyak ornamen-ornamen ataupun beberapa hal yang mengindikasikan bahwa beban kerja kabinet ini sangat bisa dirasakan oleh presiden, sehingga pada salah satu titik puncaknya adalah pada tanggal 18 Juni tepatnya, kemudian baru dipublikasikan 10 hari. Di sana ada kemarahan Presiden Jokowi. Berkaitan dengan ini, saya ingin menganalisis beberapa poin yang ada, bahwa sebenarnya titik poinnya seperti apa. Yang pertama, di dalam rapat tersebut disinggung berkaitan dengan penyebutan kementerian. Bahkan di sana ada Menkes, dari Kemenkes disebut oleh presiden langsung di dalam rapat kabinet tersebut. Kemudian ada juga beberapa menteri sebenarnya yang idealnya berkaitan dengan pandemi seperti ini, sehingga Presiden Jokowi sampai bersifat seperti itu. Sebut saja berkaitan dengan keuangan ada Kemenkyu, kemudian berkaitan dengan birokrasi ada Kemenpan RB, kemudian hal-hal teknis berkaitan dengan teknis di lapangan ada Kemendagri, Kemendas PDTT, kemudian ada Kemensos berkaitan dengan Kemendagri, kemudian Kemensos dan Kemendas PDTT. Saya sudah jelaskan di dalam penjelasan yang terdahulu, khususnya berkaitan dengan adanya BST ataupun berkaitan dengan BLT itu sendiri. Kemudian juga ada kemudian Kemendikbud. Nah, saya rasa penunjukan siapapun ini memang menjadi hak prerogatif presiden, akan tetapi harus menempatkan pada tempat dan waktu. Kemudian bahwa Presiden Jokowi ingin mengambil langkah extraordinary. Nah, berkaitan dengan extraordinary yang dianggap bahwa itu merupakan langkah dari presiden, sebenarnya posisinya seperti apa? Ada berkaitan akan dikeluarkan Perpu, bahwa sampai sekarang Perpu yang pada pemerintahan Jokowi sudah dikeluarkan, Perpu Pemilu Kada dan Perpu
virus corona. Kemudian ada lagi poinnya yang saya pengen mengkritis adalah sempat diwacanakan ingin adanya sebuah reshuffle. Berkaitan dengan reshuffle ini tentunya merupakan hak prerogatif presiden. Kalau kita sedikit review di dalam ketatanegaraan kita, sebenarnya di periode yang pertama kita sedikit flashback bahwa Presiden Jokowi 2014 dilantik, kemudian melakukan reshuffle. Saya katakan ada 4 kali di sana. Yang 2 kali bersifat real karena memang ada inisiatif dari Presiden Jokowi. Di sana ada Agustus 2015, kemudian Juli 2015. Kemudian 2 lagi saya katakan karena keadaan tertentu di sana. Keadaan tertentu tersebut seperti apa? Karena mengikuti dinamika ketatanegaraan tentunya. Januari 2018 menjelang Pilpres di sana Mensos mengundurkan diri, kemudian maju Pilgub, dan bersamaan dengan tersebut digantilah dari tokoh ataupun parpol koalisi, sebut saja Golkar. Kemudian pada waktu hampir bersamaan kemudian digantilah dari kepala KSP. Nah, dari sini kemudian sekitar Agustus 2018 kemudian ada PAN RB mengundurkan diri karena ingin berada di luar pemerintah dan tidak mendukung presiden pada periode kedua pada waktu itu. Kemudian akhirnya Kemensos diganti lagi karena pada waktu tersandung kasus korupsi, mengundurkan diri, kemudian diganti pada parpol yang sama. Nah, saya katakan bahwa reshuffle ini adalah hal wajar tentunya bagi presiden, dan celahnya lagi-lagi pada prerogatif presiden itu sendiri. Kemudian berbicara berkaitan dengan Jokowi akan membubarkan kelembagaan. Nah, saya berharap bahwa kelembagaan ini memang harus benar-benar hati-hati, tidak asal dibubarkan, harus mempunyai legalitas, dan tentunya juga harus mempertimbangkan efisiensi nomenklatur di dalam kementerian itu sendiri. Nah, kemudian publik sempat tanda tanya sebenarnya ketika memang tiba-tiba kenapa video kemarahan Presiden Jokowi ini tiba-tiba muncul 10 hari kemudian, ataukah memang disengaja, ataukah memang ada hal tertentu, bukankah ada rapat-rapat kabinet yang tidak dipublikasikan juga? Ini memang menjadi tanda tanya buat kita semuanya. Nah, pertanyaannya adalah layakkah, bisakah presiden memperlakukan menteri dalam kapasitas adalah pembantu seperti di dalam rapat kabinet tersebut? Berbicara hal layak atau tidak, saya ingin mengkonstruksikan di dalam 3 tolak ukur. Yang pertama berkaitan dengan konstitualitas. Kalau kita berbicara konstitualitas, bahwa memang iya boleh dan sah-sah saja Presiden Jokowi melakukan hal tersebut, karena hal tersebut berkaitan dengan pasal 17, kemudian Undang-Undang Kementerian Negara berkaitan pengangkatan menteri itu sendiri. Terserah menteri mau diapakan, mau diambil kebijakan seperti apa. Kemudian tolak ukur yang kedua adalah berkaitan dengan adanya sistem presidensial di Indonesia. Kalau kita menganut sistem presidensial, tentunya pasal 4 konstitusi sudah jelas bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan juga sebagai pemimpinan parpol koalisi, mengingat bahwa Indonesia multiparpol di sana. Nah, presiden memang bisa saya katakan kabinetnya adalah kabinet gemuk, di sana ada transaksi politik, itu sah-sah saja di dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, sekarang tergantung leadernya seperti apa. Kemudian tolak ukur yang ketiga sebenarnya seperti apa? Saya mencoba berkaitan dengan strong leadership ini sendiri, berkaitan dengan leadership seorang pemimpin. Kita ketahui bahwa pada saat 23 Oktober 2019 kemarin yang dikatakan adalah tidak pernah ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Ini memang real dan memang tepat, akan tetapi bukan menjadi rahasia umum bagi saya. Dulu saya sering mengkritiki bahwa kabinet gaduh ini memang beberapa kelemahan yang ada di dalam pemerintahan sekarang.
Kenapa saya katakan seperti itu? Coba kita lihat saja bahwa antara menteri beda data, saling mengklaim paling benar, menyalahkan. Bahkan antara pucuk pimpinan tertinggi dengan kementerian itu sendiri juga berbeda pendapat dan berbeda data. Pertanyaannya, lalu apa yang dirapatkan kabinet? Kemudian seperti apakah visi misi presiden tersebut? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita semua. Dan apakah presiden ini sebenarnya mampu untuk mentransfer visi misi presiden tersebut terhadap menteri, ataukah menteri dianggap tidak bisa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya. Kalau kita ingin menganalisis lebih jauh, coba kita mengkonstruksikan dari teori kepemimpinan, demokrasi, ataupun gaya kepemimpinan. Saya teringat gaya kepemimpinan The Great Man Theory. The Great Man Theory ini lahir sekitar abad 19 berkaitan dengan sistem demokrasi pada waktu itu, dicetuskan oleh Thomas Carlyle. Kemudian banyak sekali disadur dalam buku-buku luar negeri, khususnya yang berjudul dalam buku On Heroes, Hero Worship, and the Hero in the History. Nah, di sana sebenarnya konsep kepemimpinan pada tahap ini adalah pemimpin lahir dia karena tempaan keadaan, karena didikan, karena tekanan dalam keadaan apapun di sana. Nah, kuncinya di dalam teori tersebut menyatakan bahwa pemimpin harus menjadi garda terdepan dan membawai seluruh pasukan yang ada di belakangnya. Kemudian kita coba sedikit upgrade berkaitan dengan teori tersebut, berkaitan dengan The Threat Theory. The Threat Theory ini bisa dikatakan banyak juga yang meneliti berkaitan dengan McCall, kemudian Lombardo, bahwa hal ini berkaitan dengan manajemen emosional dan intelektual seorang pemimpin itu sendiri. Bagaimanakah mengimplementasikan di dalam sebuah kepemimpinan dalam sebuah negara. Dan artinya pemimpin di sini harus berani mengakui kesalahan, tidak boleh bawahannya disalahkan, karena dia leader, mempunyai tanggung jawab besar di sana. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan behavioral theory. Behavioral theory ini banyak sekali, kalau kita berbicara etika kebangsaan, bernegara, banyak sekali yang mengutip. Hal di sini berkaitan dengan etika pribadi seorang pemimpin di dalam menjadi komando terhadap pimpinan kabinet, sebut saja. Artinya seorang presiden dia tidak dapat memberikan ataupun menyalahkan bawahannya, dalam hal ini adalah menteri, di depan umum. Artinya saya katakan bahwa 3 tolak ukur tersebut Presiden Jokowi saya katakan telah gagal mendidik kabinetnya. Karena kenapa? Karena seolah-olah ketika video tersebut viral di publik, bahwa seolah-olah presiden ingin dikatakan tegas, ingin dikatakan berhasil, dan yang disalahkan adalah para menterinya. Nah, ini kan menjadi persoalan sebenarnya. Sering saya katakan bahwa kegaduhan kabinet, ketidakkonsistenan kabinet ini menjadi PR bersama sebenarnya. Artinya kepemimpinan dan strong leadership ini menjadi penting, mengingat kita menganut sistem presidensial dengan multiparpol di sana. Nah, sebenarnya titik poin ataupun kenapa video tersebut, kemarahan Presiden Jokowi tersebut sampai mencuat ke publik, sebenarnya bisa dikatakan poinnya satu, ingin mereshuffle para menteri. Sebenarnya seperti itu. Cuma karena keadaan pandemi seperti ini, psikologis masyarakat, dokter, tenaga medis, dan bahkan presiden sempat marah seperti itu. Nah, kriterianya sebenarnya seperti apa kalau kita berbicara reshuffle kementerian? Saya katakan bahwa tadi di awal bahwa pergantian kementerian ini merupakan hak dari prerogatif dari presiden itu sendiri. Tolak ukurnya bisa saya katakan kalau hal tersebut kemarahannya berkaitan dengan pandemi ataupun penanganan virus corona tersebut, menteri yang terkait yang dianggap gagal, maka bisa diganti, ataupun yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi.
Kemudian yang kedua juga bisa berkaitan dengan apakah dianggap bahwa menteri yang ada sekarang bisa memenuhi ekspektasi dari presiden ataukah sudah sesuai dengan proporsional antara visi misi dan presiden. Ini presiden sendiri tentunya yang menilai. Kemudian parameter yang ketiga, siapakah dan kementerian apakah yang layak diganti. Tentunya para menteri yang melakukan pencitraan belaka tanpa melakukan kinerja, tanpa melakukan realisasi program kerja, disitulah Presiden Jokowi mempunyai celah untuk mengganti menteri-menterinya di sana. Nah, demikian sebenarnya yang kemarin ditanyakan oleh rekan-rekan semua terhadap khususnya rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada. Sebenarnya Presiden Jokowi tidak biasanya seperti ini, bisa dikatakan melakukan kemarahan terhadap pembantunya seperti ini. Sebenarnya titik poinnya adalah ingin melakukan reshuffle. Kita catat bahwa kita tunggu saja. Saya pastikan tidak sampai akhir tahun ini maka perombakan kabinet saya katakan pasti akan dilakukan di sana. Sekarang tinggal strong leadership Presiden Jokowi akan mampu tidak untuk menjaga garda terdepan dan tidak menyalahkan bawahannya dan terus memimpin negara ini, apalagi di tengah pandemi yang kasusnya sekarang masih terus meningkat, belum ada normalisasi, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan, berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.